Gimana nih? Kita mau ngobrolin apa nih, Ref? Kita mau ngobrolin yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita nih. Lagi hype banget ya? Iya, hype banget. Juga lagi viral-viralnya kan. Tiap hari kita tuh selalu aja dihadapkan dengan masalah ini. Tahu. Apa tuh kira-kira? Kurangnya uang kiriman. Itu malu banget ya. Oke guys, jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang apapun yang berkaitan dengan COVID-19. Pandemi ya. Membuat orang jadi LDR. LDR sama siapa ya? Sama masa depan. Anjay. Keren. Sama masa depan dong. Iya. Banyak yang tertunda ya gara-gara pandemi ini ya. Banyak banget. Ingat nggak sih kamu kemarin sekitar bulan apa sih Pak Jokowi itu mengumumkan bahwa di Indonesia itu ada 2 orang positif corona. Apa nih? Kayaknya udah lama lah. Udah lama ya. Di Indonesia. Kita aja lockdown itu udah hampir 3 minggu lebih mungkin. Lebih ya, udah 1 bulanan kali ya. Ya mungkin hampir 1 bulan. Nggak kerasa. Introvert kerasa saya ya. soalnya. Oh gitu. Saya kan introvert banget. Iya. Iya bener. Oke. Nah, kira-kira kamu kalau nanggepin dari berita kemarin gimana? Soal COVID ya. Sebenarnya sih wabah kayak gini udah pernah sih di Indonesia, apalagi zaman dulu yang waktu flu burung gitu kan. Sebenarnya udah sama. Cuma bedanya sekarang mungkin karena apa ya? Sosmed tuh lebih hidup kali ya. Lebih hidup dan orang-orang tuh kayak udah TV tuh udah nggak terlalu apa gitu. Lebih ke sosial media, jadi lebih ketakutannya tuh lebih tinggi aja mungkin. Jadi kayak orang tuh lebih negatif thinking aja. Sebenarnya kan virus kayak gini kan sudah sering terjadi dan caranya nanganin juga gampang kan, cuma cuci tangan, iya kan? Iya, cuci Prosedurnya tangan. cuci tangan ya sih. Ya Poin bener. utamanya kan cuci tangan. Poin utamanya cuci tangan. Iya. Jadi kayak ya kalau semisal kenapa sekarang kenapa kok jadi kayak booming banget gitu ya, gara-gara itu gitu loh. Karena sosial media ya. Penggunaan sosial media yang tidak kurang baik lah menurutku. Dan nggak bisa dikontrol kan. Kalau dulu kan apa-apa berita di televisi. Sekarang orang itu semuanya punya HP ya. Punya HP tiap jam, tiap detik tiap detik ya. Itu selalu berita tuh selalu bisa diakses lah. Lebih buruknya Jadinya, sih nggak ada yang tahu itu bener apa enggak. Iya, makanya banyak banget berita hoax ya. Kalau aku sendiri sih nanggepinnya juga santai sih sebenarnya. Tapi ya tetap waspada, nggak kepanik. Iyalah. Karena kan untungnya tuh kita masih muda gitu ya, masih muda. Bukan gara-gara masih muda terus Bukan berarti kita nggak bisa tertular ya. Bukan masalah itu. Sebenarnya waspadanya tuh karena kita memiliki pandangan luas gitu ya, pandangan luas dan nggak tertuju pada hal yang negatif. Jadi ya udahlah, bisa nanganin gini. Iya. Cuman yang aku takutkan itu karena kita masih muda, kita tuh sebagai karier. Iya nggak sih? Pembawa. Jadi Pembawa, takutnya kita kan penular. nggak punya gejala, pulang ke rumah tiba-tiba bawa kado tak terduga. Kadonya wah virus coy. Iya makanya agak susah sebenarnya. Tapi nggak cuma itu sih dampaknya sih. Masih banyak lagi yang dampak yang apalagi buat kita yang kayak anak rantau kayak gini kan. Wah, aku baru kali ini ngerasain Indomaret tutup cuy. Gokil nih. Indomaret tutup dari jam berapa kemarin tuh? Sebenarnya sampai sekarang sih, dari 2 minggu yang lalu. Jadi awal tuh masih buka lah, nggak susah buat cari makan karena di Indomaret, Alfamart gitu kan. Kalau sekarang tuh dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, kalau nggak 9 malam Dibatasi kan. dibatasi. Lah kita kan cuy, laparnya kan jam 12 malam gitu. Jadi susah cari makan sekarang. Udah nggak mau pulang takut bawa karier. Bener banget. Terus kalau di sini juga uang jajannya juga gimana? Uang jajannya. Uang jajannya ya gitu. Ya gitu kan. Mau cari makan juga Cukup susah. lah, cukup. Alhamdulillah. Apapun tuh kan harus disyukuri ya. Alhamdulillah cukup. Mana mau deket puasa lagi? Mana mau puasa? Ya udah sekalian puasa tau dari kemarin. Enggak, takutnya enggak puasa enggak pulang. Oh iya benar sih. Jadi Bang Toyib nanti. Oh iya. 3 bulan 3 kali puasa enggak pulang. Oke, tapi kan bagi anak rantau tuh Wah,
Jangan-jangan kamu kena virus. Enggak, kesel sama batuk beda gue Black. Kenapa? Tapi kan sekarang ini ya, alhamdulillahnya itu, bersyukurnya itu orang Indonesia kalau ada bencana atau apalah, itu tuh pasti rasa solidaritasnya tuh tinggi banget, iya nggak sih? Iya, asas gotong royong. Asas gotong royongnya itu tuh, ini banget ya. Itu gotong royong tuh masuk sila nggak sih? Pancasila nggak sih? Aduh, lupa ya? Enggak lupa. Ingat aku ingat. Ada. Ya pokoknya alhamdulillahnya udah itu ya, asas gotong royongnya itu selalu inilah. Jadi banyak saling bantu lah ya. Iya, tapi saling bantu. Tapi nggak banyak juga loh, banyak orang-orang yang nggak tahu diri. Iya. Kayak berita di sosmed tuh lucu-lucu loh, kayak pakai apa namanya yang buat apa perawat apa ADP apa sih? Ya. Hamzat apa sih? Itulah hazmat. Pakai baju-baju gitu, baju astronot itu kan. Baju astronot anjir. Terus baju astronot kayak gitu, kambing lah. Masa dia beli makanan ke Giant nggak apa pakai gituan, biar apa? Juga katanya biar gak virusan. Ya kalau gitu caranya mending gak usah keluar, delivery aja cuy. Nah benar sekali, kan malah kita memberikan pekerjaan ke tukang Gojek yang yang menurun lah pendapatannya gara-gara akibat COVID ini. Aneh lah pokoknya itu orang-orang gitu. Iya. Nah karena orang Indonesia itu banyak gotong royong, dan alhamdulillah itu banyak sekali donasi-donasi yang masuk, ya kan? Ya. Sekarang lagi banyak populer banget open donasi. Donasi. Bukan BO. Open donasi ya. Open BO sepi. Terus. Open donasi gitu. Bahkan konser itu kan juga. Anjay, asli. Keren banget ya. Konser aku nonton 2 kali ke cancel cuy. Maksudnya konser online Mas. Iya. Nah terus kamu dapat nggak sih kemarin ini bantuan gitu? Dari kalau bantuan gitu mungkin kayak lebih ke kayak ya dapat sih. Jadi kampus juga ada program gitu buat bantu anak-anak rantau yang ke lockdown. Pulang nggak bisa, di sini pergi juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya dikasih bantuan beberapa gitu. Dan Google sih kemarin ada bahkan sampai kuota juga kita dikasih loh gitu. Ya walaupun cuma buat ruang guru, padahal ruang guru kalau nggak Ilmupedia gitu kan. Iya. Tapi bantulah, lumayan. Ya paling nggak tuh terbantulah daripada nggak sama sekali kan. Benar gitu. Banget. Terus ya alhamdulillah tuh dari kampus, dari tingkat universitas, maksudnya ada 2 gelombang kan kemarin aku dengar tuh. Iya sih kayak tapi aku kemarin ngalaminnya sih itu 2 hari pengambilan. Nah, 2 hari pengambilan, tapi nggak tahu itu entah antara fakultas atau univ, kurang tahu karena emang gitu. Nyebarinnya lewat univ gitu. Kemarin sih aku tahu lewat fakultas. Taunya itu dari kalau yang di fakultasku itu kemarin dari univ itu dapatnya sembako. Terus dari fakultas itu dapatnya uang. Sama dari jurusan. Jadi ada 3 kloter cuy. Universitas, univ, fakultas sama jurusan. Enak tuh. Iya, sama. Pindah. Pindah aja, kayaknya fakultas nggak gitu-gitu banget deh. Kurang hedon kayaknya fakultasnya. Pindah aja ke janganlah, udah semester tua juga kok. Semester tua Mas, ingat semester tua ya. Santai dong. Enggak usah nyolot. Enggak kok, biasa aja. Lagian kalau mau pindah juga semuanya juga sama aja. Oke, tergantung kitanya sih. Iya sih. Jadi kalau paradigma anggapan semester tua gitu kan. Semester tua tuh udah jenuhin yang pertama tuh. Yang kedua ketabrak kayak gini, kita nggak punya hiburan kan. Ketiga kita tuh stuck di kos kontrakan. Iya, bener. Ngapain anjir, gak ngapain, nonton drakor sampai mata lu meleleh juga gak bakal tamat-tamat. Oke. Selain ini ya, berarti rencananya besok mau pulang nggak Mas? Akhir-akhir ini mau pulang nggak? Buat apa nih? Buat puasa atau lebaran? Iya, lebaran atau apa gitu. Gak tahu sih, soalnya kalau pulang di rumah jadi ODP cuy. Iya ya. Dan gokilnya kalau di tempatku, kalau ODP itu ada satu rumah di kecamatan yang disebut ODP. Serius lu? Serius. Terus di otak gue mikirnya sini, lah kalau misalkan kita dari Jogja ke rumah gitu, terus ada yang dari Surabaya juga, lah kalau satu rumah gitu kayak malah ngumpul gitu. Iya sih, aneh banget. Jadi kalau satu rumah ngumpul sama orang-orang itu udah, terus aku pikir 14 hari sama mereka jadi keluarga baru nanti. Iya. Jadi
Iya sih, dan cara setiap daerah menangani beda-beda. ODP, menangani PDP itu beda-beda. Pasti beda-beda lah. Orang di tempatku aja kayak gitu, itu pun 14 hari. Terus aku pikir ya nanti aku pulang malah puasa di situ ya ngapain gitu. Aku lihat sih kalau semisal di rumah sistemnya udah beda, mungkin udah ada pengalaman ada yang pulang dan kumpul di situ malah jadi rame kan. Siapa tahu diganti gitu, nanti lihat dulu lah kondisi di daerah asal. Betul sekali. Terus nih aku mau ini ya ngasih saran dikit lah ya sama anak-anak yang mau pulang, yang mau mudik nih. Ini kan musimnya mudik, apalagi kalau kita kan masih muda ya, masih istilahnya tanggungan keluarga lah ya. Masa ya nggak mau mudik kayak gitu kan, rasanya tuh kok, apalagi orang rumahan kan. Kayak itu. Nah, ya sebenarnya sih yang paling aman itu adalah mudik yang menggunakan kendaraan pribadi, ya nggak? Bisa sih, karena emang kalau di umum kan entah dipegang kah atau kesenggol kan bisa aja. Karena penularan terbesar itu kan di tempat-tempat umum nih, iya kan? Apalagi di terminal, terus di stasiun, bandara, itu kan yang paling ini. Oke. Terus nih, bukan hambatan sih, dampak dari COVID ini buat mahasiswa yang masih kuliah. Dengar curhatan anak-anak yang masih kuliah nggak, Mas? Ya, sempat sih kemarin beberapa ada yang cerita gitu. Ya ini antara berkah dan bencana sebenarnya. Iya sih. kadang manusia tuh lucu gitu, kayak misal diminta ya ampun pengen libur gitu kan, liburnya berlebih, ya ampun aku pengen kuliah. Ya intinya tuh yang berlebihan tuh nggak baik kan. Iya benar, berlebihan nggak baik, kayak anjir di rumah 3 minggu nggak ngapa-ngapain, terus kehabisan ngapa-ngapain cuy, kayak mereka tuh sebenarnya ya malah sekarang ada daring kan, apa sih, sekolah online dalam jaringan online lah, intinya apa online. Itu lebih parah lagi malah, jadi kayak mereka tuh kebanjiran tugas, tapi ya dosennya juga paling nggak koreksi juga menurutku sih, jadi kayak sia-sia aja. Kasian, jadi ngerjain tiap hari ya malah lebih capek gini, jadi nggak ada tujuan. Lucunya tuh kemarin gini, aku kan di kos ya, ditemenin sama adik tingkatku tuh. Terus dia lagi kuliah online nih, pakai Google Classroom, cuman itu bisa pakai suara gitu loh. Nah, kan itu bisa ya, misalkan kita masuk terus suaranya di mute. Bisa. Yang penting absen lah, kita tahu lah. Yang penting dosennya tahu lah, oh ada namanya, misalkan tak samarkan ya, misalkan Ani tuh. Masuk, oke, tahu. Terus pas itu bapaknya ngasih materi pembelajarannya, ngasih materi. Nah, terus Aninya itu dipanggil sama bapaknya, nggak nyaut kan bisa jadi tuh anak tidur, ya nggak, maksudnya yang penting kan cuman itu kan. Tapi beda kali ya, kalau di fakultasku tuh rata-rata nyebutin nama, jadi kalau dipanggil ya nge-voice. Iya, kalau itu kan dimatiin, kan bisa jadi cuman absen itu loh, paham gak sih? Absen nama. Ya kadang kan dosen, kalau di tempatku sih nggak gitu. Cuman dipanggil, misalnya, ayo Ani jawab silahkan. Oh lah kok ini mbaknya diem aja ini, kemana? Kayak gitu kan bisa toh. Bisa aja ditinggal tidur atau apa. Ya negatif thinkingnya sih itu ya. Malamnya begadang ngerjain tugas, karena tugasnya banyak banget, seabrek banget gitu. Terus susahnya lagi nih buat mahasiswa yang udah pulang tapi masih kuliah. Dan tahu sendiri kan, kalau di rumahku sendiri tuh jaringannya tuh susah banget. Wah, itu kendala banget itu. Iya sih. Iya nggak sih? Apalagi rumahnya kalau pegunungan, perpantaian, yang pelosok itu lebih parah. Soalnya kan kalau daring itu kan sebenarnya pembatasnya tuh koneksi. Kalau koneksinya nggak bagus ya nggak bisa gitu loh. Nah jadi ya itu antara berkah dan bencana. Terus awal-awal dulu tuh aku juga dapat ini sih, curhatan gitu sama adik tingkat. Kan kalau misalkan kuliah online, kalau di kampus kan kita dapat wifi gratis ya. Eduroom lah. Ya. Eduroom kan. Eduroom tuh se-Indonesia. Hampir semua kampus kan udah pakai Eduroom kan. Nah, terus tiba-tiba ya itu ada corona. Terus kuliahnya jadi online. Otomatis kan kuotanya juga semakin boros banget. Boros kan. Anjay. Anjay banget. Boros anjay. Pol banget. Ya kemarin dari kampus kita kan juga lagi pendataan buat dikasih kuota itu loh. Tapi tuh nggak kayak Ilmupedia kan hanya bisa ngakses ruang guru.
Google Classroom gitu kan. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ya. Belum makanya itu aku dari kemarin kan coba ya, itu salah satu branding, salah satu gitu deh pokoknya startup gitu kan, branding dia kayak bagi-bagi kuota gratis tapi coba di website dia buat apa gitu. Sama aja pandangan anak TI kan gitu. Aku mah cuman pengguna aja mas, nggak memandang apa yang ya alhamdulillah dapat gitu. Ilmu marketingnya bagus kayak gitu berarti. Iya. Jadi ya nggak tahu deh. Kalau nggak tahu kan kemarin cuma suruh daftar doang, tapi kan data nggak tahu bentuk datanya itu diterima bakal bentuk kuotanya itu kayak gimana, entah free use atau yang kayak buat kampus doang. Terus yang selain mahasiswa terkait perkuliahan atau pembelajaran nih. Nah kemarin aku juga sempet ngajar anak SMP. Nah anak SMP pakai Google Classroom kan. Tapi tuh ya dari 30 siswa ya banyak ya, beberapa ada yang nggak ikut. Karena kan kalau masih SMP HP-nya mungkin masih gabung sama orang tuanya. Bisa. Terus nggak support. Nah kemarin aku di chat sama orang tuanya. Maaf ya Bu, soalnya ini anak saya nggak bisa ngerjain tugas karena emang jaringannya nggak ada. Terus HP-nya nggak support kayak gitu kan, kasihan banget ya. Pokoknya dampaknya semuanya ikut berdampak lah. Sebenarnya kalau menurutku yang sekolah-sekolah negeri gitu lebih formalitas sih. Artinya gini, sebenarnya mereka tuh tahu posisi, cuma kan mereka juga harus mengisi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar kan. Jadi ya udahlah yang penting absen. Soal kalau menurut sih harusnya nilai sama apapun itu bisa fleksibilitas sih. Iya, karena yang penting kan karena kan kondisi juga kan. Iya, kondisinya kayak gini. Iya sih. Ya kalau anaknya pintar tapi orang nggak punya gimana? Nah itu kan juga masalah. Terus nih, masnya mahasiswa semester berapa ya? Saya semester saya semester akhir. Jangan sebut angka akhir aja. Iya semester akhir. Semester akhir dong. Berdampak nggak mas? Berdampak, jadi kerasa banget nggak? Sebenarnya berdampak itu aku tuh kayak dari semester 6 udah nggak ada mata kuliah sebenarnya, karena udah habis. Iya. Karena kan ketabrak ngajar magang sama KKN. Habis itu kan udah tinggal skripsi. Ya udah sebenarnya nggak ada efeknya sebenarnya. Cuma bedanya mungkin dosennya lebih sibuk dan tidak memperhiraukan revisi gitu karena online kan. Bayangin ketemu aja susah, apalagi online. Dan dosennya juga ngajar juga kan. Ya mungkin beberapa orang malah kayak cuma chat WA. Ini yang ada kelas kemarin cerita tuh, cuma chat WA tugas kerjain ini, kumpulin ke email, deadline-nya ini, dah gitu doang bahkan. Jadi cuma tugas aja, nggak lebih. Ya susahnya enggak sih. Ya sebenarnya sama aja sih ya, karena kan balik lagi kan aku introvert banget gitu kan. Aku kan introvert banget, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Introvert banget, paling surga dunia ya kalau ya lumayan ngabisin waktu gitu marban. Ini nih sebuah pencapaian loh, bisa seminggu rebahan doang gitu. Gila, itu pencapaian sih. Nggak pegel-pegel lah batu badan ya, yang enggak sih sebenarnya. orang sudah terlatih body saya itu udah terlatih gitu. Mantap. Buat tidur rebahan itu kegiatan loh, tidur. Iya. Tidur capek nggak? Capek. Cara menghilangkan capek tidur. Karena gue udah bilang makanya harus tidur. Iya masuk. Emang kita harus ya itu sih mungkin susahnya jadi mahasiswa tingkat akhir, cuma lari-larian aja. Kalau dari sudut kamu sendiri Ref, gimana? Kalau aku kan juga mahasiswa tingkat akhir nih, kita kan sama-sama mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi kemarin itu aku kan udah ngerjain skripsi tuh dari bulan Januari. Aku tuh golongan orang tertinggal ya di seperbimbinganku. Waduh. Bayangin tuh. Ya gimana? Itu mah mindset doang, orang tertinggal orang apa? Iya sih. Kalau kita ngelihat seberapa jauh berjalannya ngerjain skripsi itu aku orang tertinggal. Karena sampai dosen bimbingan dosen itu bilang, "Loh, Mbak Revina tuh dosen pembimbingnya aku tau." Sampai kayak gitu loh. Ya sampai lupa ya, anjir. Ya sampai ampun,
sampai ya Allah Bu, lah ini tuh sampai lupa Revina tuh siapa itu loh. Sampai lupa punya murid kayak kamu ya. Nah bener. Astaga. Nah terus kan udah kan ngerjain, emang kan aku udah punya target tuh, Juni tuh aku wisuda lah. Juni aku tuh sidang sama wisuda. Oke kan aku punya targetan tuh tiap ini bulannya, tiap minggunya ngerjain apa-apa gitu. Kan kena corona. Nah bentar, iya, bener. aku tuh sedikit curhat loh. Iya, aku tuh mau curhat. Iya, gimana. Boleh. Nah, Terus bisa. Di pertengahan Maret kemarin materiku buat penelitian udah sampai materiku penelitian. Akhirnya aku ngajar nih, ambil data tuh, ambil data. Nah, aku harusnya kan 10 kali pertemuan tuh. Ya. Harusnya 10 kali pertemuan. 10. Dan itu baru 3 kali pertemuan, udah tuh corona datang. Akhirnya libur kan. Waduh, ini gimana ini skripsiku ini. Nah, terus akhirnya ya udahlah, makanya kan tadi aku ceritain tuh yang awal tadi ngajar. Biar materiku tuh di akhir, biar masih bisa kayak gitu kan. Tapi kan itu kemungkinan kecil banget kan. Pahit-pahitnya ya udah, nanti ganti materi lagi, ngulang dari awal lagi. Nggak apa-apa, makanya nggak apa-apa gitu. Anjir, aku juga pengen cepet lulus Mas. Iya, tenang. Semua itu proses. Hikmah tuh. Iya, hikmah sih. Iya. Nah, harus dinikmatin aja. Iya, untungnya aku juga mikir, aku habis itu juga mikir sih, aku tuh cepet-cepet lulus juga mau ngapain ya. Ya mungkin. Aku juga nggak tahu sih habis lulus mau. Nah, iya. Ya sebenarnya udah ada planning, cuman tuh planning itu tuh nggak yang saklek harus lulus tahun ini, itu tuh nggak itu loh. Iya sih. Nggak apa ya bahasanya ya, soalnya emang ya mau gimana, banyak kan orang kalau udah lulus nggak tahu apa, maksudnya nggak mau jadi apa tuh pusing gitu. Terus nih Rev, melihat dari COVID nih tau, ya sekarang lah, harapan lu sebenarnya apa sih buat, jangan harapan deh, banyakan orang tuh harapan ya saya pengen ini setelah ini, ya meneruskan pasti ya proses yang tertunda kemarin. Gini deh, setelah COVID selesai apa yang lu bakal lakuin dulu deh pertama? Yang mau aku lakuin pertama ya, aku mau jalan-jalan dulu lah. Tuh gila kan lo, COVID lu istirahat kan, ngegabut. Setelah COVID jalan-jalan, emang gak ada otak lo. Emang kenapa? Iya, karena capek istirahat akhirnya cari. Iya sih, bener. Aku habis COVID belum mau langsung jeglek skripsi itu enggak. Aku mau jalan-jalan dulu lah. Kalau aku sih bener, aku juga mau jalan-jalan sebenarnya. Ntar tunggu aja buat para pendengar cerita kita habis jalan-jalan. Anjay. Kok kita sih? Gue. Aku aja yang jalan. Aku juga mau jalan lah, kenapa ya? Kita kan jalannya berbeda. Ya itulah, sama buat teman-teman yang lagi di tempat lockdown dan ataupun yang pulang, yang di karantina yang udah bosen-bosen kan, menurutku sih tetap manfaat, jadikan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berkembang ya. Jadi kalau ke YouTube tuh jangan cuma nonton drama Asyap doang gitu kan, tontonlah yang bermanfaat. Ini momen yang bagus untuk mengembangkan diri, karena menurut aku sih men-charge gitu, apalagi mencoba hal baru, karena emang waktu gabut kita banyak banget cuy. Iya makanya jadi buat teman-teman, buat para yang dengerin ini ya, asah skillnya, jangan cuma nge-tweet yang gak jelas di Twitter, posting aneh-aneh di IG gitu kan. Jangan jadi pengguna sosial yang buruk lah, jadilah orang yang bijak. Iya, jadilah orang yang bijak dalam bersosial media. Bersosial media. Anjay, amat. Bener. Mungkin itu aja sih buat sekarang. Ada tambahan gak, Rev? Kalau aku sih ini ya, yang ada di rumah tetap ya, jangan, yang di rumah tetap selalu jaga kebersihan. Kalau capek bilang ya, jangan ngilang. Itu babi banget sih. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Ya, sekarang tuh lagi zaman ghostingnya. Seru loh ghosting. Iya bener sih. Udah itu aja ya. Mungkin itu buat aja. kali ini ya. See you the next time aja. Di episode 3 kita bakal bahas yang lebih menarik mungkin. Karena kan buat sekarang
kayaknya COVID juga seru sih, makanya kita coba bahas aja. Enggak sih, sebenarnya kita curhat ya, Cey. Iya. Kan gimana sih pembukaannya kemarin kan apapun absurd dari kita kan apapun. Harus di serah gue, podcast gue. Iya. Okay. Mau dengerin silahkan, mau enggak juga silahkan. Akhir kata, selamat berleha-leha dan bye. Jangan lupa cuci tangan. Bye.